Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video seri persiapan tes kemampuan akademik khususnya bidang matematika umum untuk SMA, MA dan juga SMK. Bagi teman-teman yang mengikuti akun Instagram MATLAB Official, pastinya teman-teman sudah melihat bahwa di akun tersebut saya sudah membagikan 20 butir soal latihan TKA untuk matematika umum materi sistem persamaan linier. Nah, di video ini saya akan membahas soal-soal tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum melihat dan belum mencoba sendiri, sebaiknya stop video ini dan coba dulu kerjakan soal-soal tersebut. Setelah itu baru lihat pembahasannya di sini. Di video ini saya akan menyelesaikan soal sistem persamaan linier dengan 3 cara, yaitu eliminasi, substitusi, dan metode Cramer. Nah, untuk metode Cramer bagi teman-teman yang belum tahu bisa teman-teman lihat caranya di video Reels di Instagram MATLAB Official. Oke, sekarang mari kita bahas. Oke, sekarang kita jawab soal pertama. Tentukan solusi dari sistem persamaan berikut. X tambah Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Ini sangat sederhana bentuknya, jadi tanpa kita hitung pun ini bisa kita tebak, teman-teman. X tambah Y, artinya kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Maka kita cek, oke, semua opsi jawaban ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Kemudian kalau X min Y, kalau kita kurangi ya hasilnya harus 1. Kalau kita cek di opsi jawaban, kalau kita kurangi X min Y yang hasilnya 1 itu yang memenuhi hanya B saja. Jadi jawabannya pasti B. Tapi kalau kalian penasaran, kita bisa pakai eliminasi, teman-teman. Kita coba cari X dan Y-nya. Ini kalau kita jumlahkan X tambah X itu kan 2X, teman-teman. Y ditambah negatif Y habis Y-nya 5 tambah 1 itu sama dengan 6. Maka X-nya adalah 3. Dan di sini satu-satunya opsi jawaban yang menyatakan X sama dengan 3 itu hanya opsi jawaban B saja. Oke, kita lanjut soal kedua. Diketahui sistem persamaan linier 3X tambah Y sama dengan 11 dan X min 3Y sama dengan negatif 1. Pernyataan berikut yang bernilai sama dengan 0. Jadi kita nyari yang hasilnya 0, teman-teman. Adalah, oke, saya akan mencari nilai X dan Y-nya, tapi sebelumnya kita tulis dulu sistem persamaannya. Persamaan pertama 3X tambah 5Y sama dengan 11 dan persamaan kedua X min 3Y sama dengan negatif 1. Oke, untuk mencari nilai X saya akan menggunakan metode Cramer. Metode ini udah saya bahas di akun TikTok MATLAB dan juga di video reel Instagram MATLAB Official. Nilai X itu bisa kita peroleh caranya 5 kita kalikan dengan negatif 1, kita peroleh negatif 5, kemudian dikurangi 11 kali negatif 3 itu negatif 33. Dikurangi negatif 33 berarti jadi tambah ya. Tambah 33 per 5 kali 1 itu 5, kemudian dikurangi 3 kali negatif 3, negatif 9, akan jadi plus 9. Maka kita peroleh negatif 5 tambah 33 itu berapa? 28 ya. 28 per 5 tambah 9, 14. 28 dibagi 14, 2. X-nya adalah 2. Sekarang kita akan mencari nilai Y-nya. Kita substitusi ke salah satu persamaan. Saya pakai persamaan kedua aja, teman-teman. Kita ganti X-nya dengan 2. Jadi 2 dikurangi 3Y itu sama dengan negatif 1. Jadi negatif 3Y sama dengan negatif 1 dikurangi 2, negatif 3. Maka Y-nya adalah negatif 3 dibagi negatif 3, positif 1. Ini Y-nya dan X-nya adalah 2. Nah, sekarang kita akan mencari di antara 5 pernyataan ini mana yang bernilai 0, teman-teman. Kita tinggal memasukkan nilai X dan Y-nya. Kita ganti X-nya dengan 2 dan Y-nya dengan 1. Pernyataan pertama, Y-nya kita ganti dengan 1 dan X-nya 2. 2 kali 2 itu 4. Jadi 1 dikurangi 4. 0 bukan? Bukan kan? Jadi pernyataan pertama ini salah. Sekarang kita lanjut ke pernyataan kedua. X dikurangi 2Y. X itu adalah 2 dan Y-nya 1. 2 kali 1, 2. Ternyata ini bernilai 0. Ini betul, teman-teman. Oke, pernyataan ketiga. X kuadrat dikurangi 4Y. X kuadrat, X-nya 2. 2 dikuadratkan itu 4. Dikurangi 4 kali Y, 4 kali 1, 4. Ini hasilnya adalah 0, betul ya. Kemudian pernyataan ketiga, 2Y dibagi X. 2Y, 2 kali 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini salah. Kemudian pernyataan kelima, X min 2. X itu kan 2 ya. Jadi 2 dikurangi 2, 0 dikali 1 ditambah 5, 6 sama dengan 0. Hasilnya 0, betul. Jadi pernyataan yang bernilai 0 itu adalah pernyataan kedua, ketiga, dan kelima. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 3. Diketahui sistem persamaan linier 3X tambah 4Y sama dengan 7 dan 6X tambah Y sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari 4X kuadrat dikurangi 3Y kuadrat. Kita pakai cara Cramer, teman-teman ya.
Persamaan yang pertama 3x ditambah 4y sama dengan 7, dan persamaan kedua 6x ditambah y sama dengan 7. Kita akan mencari nilai x-nya teman-teman. Masih ingat ya caranya? 4 kali 7 itu 28, kemudian dikurangi 7 kali 1, 7. Kemudian kita bagi 4 kali 6 itu 24, dikurangi 3 kali 1 itu 3. Oke, 28 dikurangi 7, 21, dan 24 dikurangi 3, 21 juga. Jadi nilai X-nya adalah 1. Sekarang kita akan mencari nilai Y, kita substitusi ke salah satu persamaan. Saya akan pakai persamaan kedua teman-teman. Kita ganti X-nya dengan 1. Jadi 6 kali 1 itu 6, ditambah Y sama dengan 7. Maka Y-nya berapa? 7 dikurangi 6, Y-nya adalah 1. Ternyata X-nya 1 dan Y-nya 1. Jadi nilai dari 4x kuadrat dikurangi 3y kuadrat berarti 4 kali 1 dikuadratkan dikurangi 3 kali 1 kuadrat. 1 dikuadratkan itu 1 kali 4, dia tetap 4, dikurangi 1 dikuadratkan 1 kali 3 ya 3 juga. Jadi 4 dikurangi 3, 1. Jawabannya adalah 1D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal keempat. Diketahui sistem persamaan 2x tambah y tambah 12 dan x tambah 4 per 4 dikurangi y tambah 1 per 3 sama dengan 3. Penyelesaian yang benar adalah, nah untuk persamaan kedua ini kita ubah dulu bentuknya teman-teman, karena di sini ada pembagian bentuk pecahan ya. Per 4 ini per 3. Kita cari angka yang bisa dibagi 4 dan 3 atau KPK-nya, yaitu 12. Jadi semua bagian ini kita kali dulu dengan 12 teman-teman. 12 bagi 4 itu hasilnya 3. 3 kalikan ke bagian sini kali x tambah 4, maka kita peroleh 3x tambah 12. Kemudian dikurangi dalam kurung ya. Ini pakai kurung karena ini satu bagian teman-teman. 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali y plus 1 yaitu 4y tambah 4. Sama dengan ruas kanannya juga sama, kita kali dengan 12. 3 kali 12, 36. Jadi kita peroleh 3x tambah 12, negatif kali positif, negatif 4y, negatif kali positif 4, jadi min 4 sama dengan 36. Oke, jadi kita peroleh 3x dikurangi 4y, 12 dikurangi 4 kan 8, 8-nya pindah ruas kanan teman-teman. 36 dikurangi 8 gitu. Jadi 3x min 4y sama dengan berapa? 28 ya, 28. Oke, persamaan satu juga ini kita ubah bentuknya teman-teman, y-nya ke kiri. Jadi kita peroleh 2x min y sama dengan 12. Ini persamaan pertama. Persamaan keduanya saya tulis ulang. 3x min 4y sama dengan 28. Nah selanjutnya saya akan mencari nilai x menggunakan cara Cramer teman-teman. Negatif 1 kali 28 negatif 28, kemudian dikurangi 12 kali negatif 4 jadi plus ya, plus 48 per negatif 1 kali 3 negatif 3, kemudian dikurangi 2 kali negatif 4 jadi plus 8 sama dengan negatif 28 ditambah 48 berapa? 20 ya, 20 per negatif 3 tambah 8 itu positif 5, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke, nilai X-nya 4 teman-teman. Dan di antara pilihan ini yang menyatakan X-nya 4 itu hanya E saja. Jadi jawabannya pasti E. Nah, tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa substitusi ke salah satu persamaan. Mau persamaan ke satu atau kedua bebas. Di sini kalau mau substitusi saya pilih persamaan 1 teman-teman. 2x min y sama dengan 12, ganti x-nya dengan 4. 2 kali 4 kan 8, dikurangi y sama dengan 12. Jadi negatif y sama dengan 12 dikurangi 8. Negatif y sama dengan 4, maka y-nya adalah negatif 4. Sesuai ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 5. Ini mirip dengan nomor 4 teman-teman. Persamaan pertama ini harus kita ubah dulu bentuknya. Di sini ada pembagian dibagi oleh 2 dan 3. Maka cari angka yang bisa membagi 2 dan 3. Jadi ini semuanya kita kali 6 teman-teman. 6 kita bagi 2 hasilnya 3. 3-nya kalikan dengan x min 1. Kita peroleh 3x min 3. Kemudian 6 dibagi 3 itu 2. 2 kali y plus 2. Kita peroleh 2y plus 4 sama dengan, nah ruas kanannya juga kita kalikan teman-teman. 6 kali 4 itu 24. Nah jadi kita peroleh 3x ditambah 2y. Negatif 3 tambah 4 kan 1. Satunya ke kanan. Jadi 24 dikurangi 1.
3X ditambah 2Y sama dengan 23. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, ini kita ubah juga teman-teman ya. Jadi X sama dengan 2Y tambah 5, ini kita ubah menjadi X min 2Y sama dengan 5. Ini persamaan keduanya. Kita tulis ulang, persamaan satunya 3X tambah 2Y sama dengan 23, dan persamaan duanya X min 2Y sama dengan 5. Nah sekarang saya pakai eliminasi aja teman-teman, karena lihat koefisien Y-nya ini angkanya sama, hanya beda tanda aja. Kita tambah teman-teman, 3X tambah X itu 4X, 2Y tambah negatif 2Y, maka habis 0 ya. Sama dengan 23 tambah 5 itu 28. Maka X nya berapa? 28 dibagi 4, X nya adalah 7. X nya 7, pilihannya antara A dan B. Jadi gak mungkin ini, gak mungkin ini, dan gak mungkin ini. Sekarang kita akan mencari nilai Y-nya. Saya pakai substitusi ke salah satu persamaan. Saya pakai persamaan kedua aja. Persamaan kedua itu X min 2Y sama dengan 5. Kita ganti X nya dengan 7. 7 dikurangi 2Y sama dengan 5, maka negatif 2Y sama dengan 5 dikurangi 7 itu negatif 2. Maka Y nya berapa? Negatif 2 dibagi negatif 2, positif 1. Y nya adalah 1. Nah jadi opsi jawaban yang sesuai adalah B. X nya 7, Y nya 1. Oke, kita lanjut nomor 6. Penyelesaian dari sistem persamaan 3/2X dikurangi 2/3Y sama dengan 1/24, dan persamaan keduanya 2/3X ditambah 3/Y sama dengan 5/3 adalah. Nah untuk soal seperti ini teman-teman bikin pemisalan lagi teman-teman. Jadi kita bikin pemisalan, misal 1/X kita misalkan sebagai variabel lain. Di sini saya misalkan sebagai P, dan 1/Y kita misalkan sebagai Q. Nah untuk persamaan pertama 3/2X itu sama aja dengan 3/2 kali 1/X teman-teman ya. Dan 2/3Y itu sama aja dengan 2/3 kali 1/Y. Dan ruas kanannya adalah 1/24. Nah sekarang kita ganti aja 1/X dengan 1/Y nya, ganti dengan P dan Q. Jadi kita peroleh 3/2P dikurangi 2/3 Q sama dengan 1/24. Oke teman-teman lihat bagian pecahannya. Di sini penyebutnya kan ada 2, 3, dan 24. Nah agar kita memperoleh bilangan bulat, semuanya ini kita kali aja dengan 24 teman-teman ya, bilangan terbesarnya. Kenapa? Karena 24 juga kebetulan bisa membagi 2 dan 3 gitu. 3/2 kali 24, 24 dibagi 2 kan 12, 12 kali 3 itu 36. Jadi 36P dikurangi 2/3 kali 24, 24 dibagi 3 itu 8, dan 8 kali 2 itu 16, 16 Q sama dengan 1/24 kali 24 itu 1. Nah sekarang kita lakukan hal yang sama dengan persamaan kedua. 2/3X itu berarti sama aja dengan 2/3 kali 1/X. Kemudian ditambah 3/Y itu sama aja dengan 3 dikali 1/Y sama dengan 5/3. Kita ganti 1/X nya dengan P dan 1/Y nya dengan Q. Jadi 2/3P ditambah 3Q sama dengan 5/3. Ini kita kali berapa teman-teman? Kita kali 3 semuanya ya, biar kita peroleh bilangan bulat. 2/3 kali 3 itu berarti 2, 2P ditambah 3Q kali 3 9Q, dan 5/3 kali 3 itu 5. Ini adalah persamaan keduanya. Oke sekarang saya tulis ulang kedua persamaannya. 36P dikurangi 16Q sama dengan 1, dan 2P ditambah 9Q sama dengan 5. Nah sekarang kita akan mencari nilai P dan Q. Saya gunakan cara Cramer, metode Cramer. Kita cari P nya dulu, berarti P nya negatif 16 kali 5 berarti negatif 80 dikurangi 1 kali 9 itu 9 per negatif 16 kali 2 negatif 32, kemudian dikurangi 36 kali 9 324 ya, 324. Jadi kita peroleh negatif 89 per negatif 356. Nah ini kalau kita sederhanakan, negatif dibagi negatif itu positif. 89 per 356 itu 1/4 teman-teman ya, 1/4. Nah ini adalah nilai P nya teman-teman. Jadi kita peroleh P sama dengan 1/4. Nah kita kembali ke pemisalan tadi bahwa P itu adalah 1/X. Jadi ini adalah
1 per X. Kalau gitu X-nya berapa? X-nya adalah 4 teman-teman. Ya, jadi X sama dengan 4. Nah, jadi opsi jawaban yang sesuai itu antara D dan E. Jadi gak mungkin ini, gak mungkin ini, gak mungkin ini. Antara D dan E. Oke, sekarang kita akan mencari nilai Y. Berarti kita cari Q-nya dulu teman-teman. Kita gunakan salah satu persamaan di antara ini ya. Pilih salah satu. Saya pakai persamaan pertama aja deh. Yang ini teman-teman. 36P dikurangi 16Q sama dengan 1. Kita ganti P-nya dengan 1/4. 36 kali 1/4 berapa? 9. 9 dikurangi 16Q sama dengan 1. Jadi negatif 16Q sama dengan 1 dikurangi 9. Negatif 8. Maka Q-nya adalah negatif 8 dibagi negatif 16. 8 per 16 atau 1/2. Ini Q-nya. Nah, jadi kita peroleh Q sama dengan 1/2. Sementara pada pemisalan tadi Q itu adalah 1 per Y. Jadi ini 1 per Y. Kalau gitu Y-nya berapa? Y-nya adalah 2. Oke, kita peroleh Y-nya 2. Jadi yang ini salah teman-teman. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 7. Jumlah umur Benny dan umur ayahnya pada saat ini adalah 70 tahun. Kita misalkan umur Benny saat ini adalah B dan umur ayahnya saat ini adalah A. Ingat, ini adalah umur saat ini teman-teman. Nah, jadi dari kalimat ini jumlah umur Benny dan umur ayahnya pada saat ini adalah 70 tahun. Kita buat model matematikanya, bisa kita tulis menjadi B tambah A sama dengan 70. Ini adalah persamaan pertama. Oke, lanjut. Jika 5 tahun yang lalu umur ayah Benny adalah 4 kali umur Benny. Nah, 5 tahun lalu berarti umur ayah Benny adalah A-5 gitu kan. Dan umur Benny sendiri itu adalah B-5 teman-teman. Karena A dan B adalah umur ayah dan umur Benny saat ini. Ngerti ya? Jadi dari kalimat ini 5 tahun yang lalu umur ayah Benny berarti A-5 itu sama dengan 4 kali umur Benny. 4 kali umur Benny-nya apa? B-5 karena 5 tahun yang lalu. Oke, jadi A-5 sama dengan 4 kali B. 4B dan 4 kali min 5 min 20. Oke, 4B nya kita pindah kiri ya. A-4B sama dengan negatif 20 min 5 ke kanan kan jadi plus kan. Negatif 20 tambah 5 berapa? Negatif 15. Oke, ini persamaan kedua. Nah, lihat di sini variabelnya A dulu kemudian baru B. Jadi bagian sini ini kita balik aja teman-teman. B tambah A itu sama aja dengan A tambah B kan. Jadi A tambah B sama dengan 70. Ini persamaan pertama dan persamaan keduanya A min 4B sama dengan negatif 15. Ini kita eliminasi aja teman-teman. Karena koefisien A-nya udah sama. Kita kurangi ya. A dikurangi A habis A-nya, kemudian B dikurangi negatif 4B berapa? 5B sama dengan 70 dikurangi negatif 15 itu 85, maka B-nya adalah 85 dibagi 5, 17. Jadi umur Benny saat ini adalah 17 tahun. Yang ditanyakan apa? Umur Benny dan umur ayah Benny saat ini ya, saat ini teman-teman. Berarti A dan B-nya. Jadi umur Benny saat ini adalah 17 tahun. Ini yang C ya. Oke, udah jelas yang C sih. Nah, tapi kalau kalian penasaran untuk mencari umur ayah Benny saat ini, gunakan persamaan pertama aja teman-teman. Ya, A tambah B sama dengan 70. A tambah B sama dengan 70. Artinya A itu apa? 70 dikurangi B gitu. 70 dikurangi 17. Sabaraha? 53. Ya, 53 tahun. Jadi jawabannya jelas C. Oke teman-teman, ini adalah soal nomor 8 dan kebetulan untuk soal ini pernah saya bahas di channel ini. Jadi gak akan saya bahas lagi, tapi bagi teman-teman yang penasaran dengan pembahasannya, cek aja linknya di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 9. Diketahui persegi panjang dengan keliling 72 cm jika panjangnya 4 cm lebih panjang dari lebarnya. Luas persegi panjang tersebut adalah, persegi panjang itu kan punya panjang dan lebar teman-teman. Misalnya ini panjangnya dan ini lebarnya. Nah, di sini diketahui pertama adalah kelilingnya. Kelilingnya adalah 72 cm. Keliling sama dengan 72 cm. Keliling itu rumusnya apa? 2 kali panjang tambah lebar teman-teman. Keliling itu 2 kali panjang tambah lebar dan nilainya adalah 72.
2. Jadi 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 72. Jadi panjang tambah lebar sama dengan 72 dibagi 2, 36. Oke, ini persamaan pertama. Nah, sekarang lihat informasi lainnya. Jika panjangnya 4 cm lebih panjang dari lebarnya, jadi P itu ternyata sama aja dengan L ditambah 4, teman-teman. Ya, jadi kalau L-nya pindah kiri, jadi P min L sama dengan 4. Ini persamaan kedua. Yang tadi ini persamaan pertama ya. Nah, sekarang kita eliminasi aja. Persamaan pertama P tambah L sama dengan 36. Persamaan kedua P min L sama dengan 4. Kita tambahin. P tambah P, 2P, L ditambah negatif L, habis L-nya. 36 tambah 4 berapa? 40. Maka P-nya adalah 20. Oke, sekarang kita cari L-nya, substitusi. Saya pakai persamaan pertama deh. Jadi P tambah L kan 36 ya. P-nya kita ganti 20. 20 tambah L sama dengan 36, maka L-nya adalah 36 dikurangi 20. 16 L-nya. P-nya 20, L-nya 16. Ditanyakan adalah apa? Luas ya. Luas persegi panjang. Luas itu adalah panjang kali lebar. P kali L. Panjangnya 20 dan lebarnya 16. 16 kalau kali 2 kan 32. Tambahin 0 di belakang. 320 cm persegi. Oke, jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10, teman-teman. Ini SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel. Diketahui ini sistem persamaan linearnya dan kita akan mencari nilai X-nya, teman-teman. Oke, kita sebut aja persamaan ini adalah persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Oke, saya akan mengeliminasi persamaan 2 dan 3, teman-teman. Ya, persamaan 2 itu X min Y tambah Z sama dengan 4, dan persamaan 3-nya 2X tambah Y min Z sama dengan 3. Saya akan mengeliminasi variabel Z-nya. Oke, ternyata ini kalau kita tambahkan sekaligus Y-nya juga habis, teman-teman. X ditambah 2X itu kan 3X. Negatifnya tambah Y, habis Y-nya atau 0. Dan Z ditambah negatif Z juga 0. Dan 4 tambah 3 berapa? 7. Maka X-nya adalah 7/3. Oke, ternyata ada masalah untuk soal ini. Ini gak ada jawabannya. Oke, ini gak ada pilihan ya. Oke teman-teman, ini nomor 11 dan akan menjadi soal terakhir yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi soal sisanya itu akan saya bahas di video bagian kedua. Ini persamaan ke-1, persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Oke, sekarang saya akan melakukan eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Ya, persamaan 1 itu 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Kemudian persamaan 2-nya X tambah 2Y min Z sama dengan 6. Ini kita tambahkan aja, teman-teman. Ya, dengan menjumlahan berarti kita akan mengeliminasi variabel Z-nya. 2X tambah X itu 3X dan Y tambah 2Y itu 3Y, Z tambah negatif Z, habis Z-nya, dan 9 tambah 6 itu 15. Nah, ternyata persamaan ini bisa kita sederhanakan, teman-teman. Ini kita bagi 3 aja. Jadi kita peroleh X tambah Y sama dengan 15 dibagi 3 itu 5. Oke, kita simpen ya. Nah, sekarang kita lakukan eliminasi lagi karena barusan kan persamaan 1 dan 2. Sekarang lakukan eliminasi untuk 1 dan 3 atau 2 dan 3. Dan ingat, eliminasi variabel yang sama. Nah, barusan kita mengeliminasi variabel Z, maka sekarang lakukan eliminasi variabel Z juga. Nah, saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3 deh ya. 1 dan 3. Persamaan satunya 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9, dan persamaan 3-nya 3X min Y tambah Z sama dengan 8. Oke, kita kurangi agar Z-nya tereliminasi. 2X dikurangi 3X negatif X, Y dikurangi negatif Y jadi plus 2Y, dan Z dikurangi Z tereliminasi habis, dan 9 dikurangi 8 adalah 1. Nah, teman-teman lihat di sini kita punya dua persamaan yang memuat variabel X dan Y. Pertama, X tambah Y sama dengan 5, dan persamaan keduanya min X tambah 2Y sama dengan 1. Oke, ini kalau kita jumlahkan, teman-teman, karena ini koefisiennya 1 dan ini negatif 1, maka kalau kita jumlahkan variabel X-nya akan tereliminasi.
Ya, X ditambah negatif X, habis X-nya, Y ditambah 2Y itu 3Y, dan 5 ditambah 1 itu 6. Maka Y-nya adalah 6 dibagi 3, Y-nya adalah 2. Nah, jika kita lihat di pilihan ini, yang nilai Y-nya 2 itu antara B atau E. Ya, pilihan kita antara B dan E. Oke, kita akan cari variabel lain. Saya gunakan persamaan ini, teman-teman. X tambah Y sama dengan 5, kita substitusi. Kita ganti nilai Y-nya dengan 2. Jadi X tambah 2 sama dengan 5, maka X-nya berapa? X-nya adalah 5 dikurangi 2, X-nya 3. Mana yang nilai X-nya 3 di antara B dan E, teman-teman? Ya, ini kan. Oke, jadi dari dua variabel ini kita dapat X-nya 3 dan Y-nya 2, maka kita udah dapat jawabannya. Ya, jawabannya adalah B. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari Z? Kita tinggal substitusi aja nilai X dan Y-nya ke salah satu persamaan ini yang 3 variabel. Misalnya ke sini nih, X-nya kita ganti dengan 3, berarti 2 kali 3 itu 6. Kemudian ditambah Y-nya berapa? Y-nya 2. Kemudian ditambah Z, dan hasilnya adalah 9. 6 tambah 2 kan 8. 8 ditambah Z sama dengan 9, maka Z-nya adalah 9 dikurangi 8, Z-nya 1. Ya, sesuai, jawabannya adalah B. Oke teman-teman, itulah pembahasan beberapa soal sistem persamaan linear. Dan untuk beberapa soal yang belum saya bahas, insya Allah akan saya lanjutkan di video berikutnya. Semoga di video ini teman-teman mendapatkan ilmu baru. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.